Shalom horas bagi kita semua, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atau kaum perempuan gereja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Punguan Ina Hana, Elpiko, dan seluruh perempuan yang ada di gereja kita. Sebelum kita memasuki PHD, kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 475, Tuhan Yesus si Parmahan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Punguan perempuan nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus, atau kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD perempuan hari ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendaklah menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Punguan Ina, Punguan Inahana, dan Punguan Elviko, serta seluruh kaum perempuan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Orang Samaria dianggap hina oleh orang Yahudi karena ada perbedaan ras, karena orang Samaria adalah campuran dan tidak murni lagi. Juga adalah orang yang melalaikan hukum Musa. Mereka adalah pelanggar hukum dan peraturan Yahudi, karena orang Samaria membangun tempat ibadah sendiri untuk menyaingi bait Allah di Yerusalem. Orang Yahudi menganggap bahwa memakan roti orang Samaria sama dengan memakan daging babi. Bahkan orang Yahudi berdoa supaya orang Samaria tidak masuk ke dalam hidup yang kekal. Yang pertama, menunjuk bahwa tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Bahkan dalam perjalanan yang melewati Samaria, Yesus memenuhi rencana Bapanya. Di wilayah Samaria ia singgah di kota Syikar, yang dahulu disebut dengan Sikhem. Bapak Ibu, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup sebagai kaum perempuan, kita diingatkan akan dosa yang pernah kita perbuat, akan dosa yang pernah kita lakukan. Bahwa ketika orang berdosa datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia terus hidup di dalam dosanya. Karena itu Tuhan berbincang dengannya dan meminta air kepada orang yang berdosa. Kenapa? Bukankah Yesus itu adalah orang suci? Kenapa dia meminta kepada orang berdosa? Tetapi Tuhan ingin memberikan pembelajaran bahwa sumber kehidupan itulah yang mendekat kepada orang-orang yang membutuhkan kehidupan. Yesus sang sumber kehidupan memberikan kehidupan kepada orang yang selama ini haus akan kebenaran atau haus akan sukacita, di mana hidupnya yang berdosa penuh yang hinaan, penuh daripada pengucilan. Tetapi Yesus mau menerima orang-orang yang berdosa itu melalui perempuan Samaria ini. Allah melalui Yesus Kristus mau berbicara dengan kita sebagai kaum perempuan. Yesus sendirilah yang menghampiri kita untuk memberikan hidup. Air yang kita minum selama ini atau kehidupan kita yang selama ini, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita jalani hari ini, itu mungkin adalah air yang sementara, yang bisa melepas dahaga sesaat, tetapi esok hari kita akan kehausan lagi. Tetapi Yesus menyediakan air yang dimana di dalam kehidupan kita itu akan memancarkan mata air, sehingga dalam kehidupan kita ini terus dibasahi, terus diberikan kelegaan, sehingga hidup kita akan kekal dan tidak akan pernah haus. Yang kedua yang menarik diperhatikan di sini, bahwa inilah saat pertama kali Yesus membuka identitas sebenarnya tentang dirinya kepada seseorang yang sangat jelas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada seorang perempuan Samaria. Identitas kita itu harus dikenal. Jangan hanya mengatakan bahwa kita adalah punguan perempuan, kita adalah dalam persekutuan Ina, kita masuk ke dalam punguan Inahana, kita masuk ke dalam punguan Elviko, kita hanya menampilkan diri dalam nyanyian puji-pujian hanya untuk memuji Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menebar kebencian, kita selalu hanya membicarakan kekurangan orang lain. Kita di dalam kumpulan perempuan yang ada punguan Ina, Hinahana, dan Elviko hanya untuk bersaing, itu bukanlah mencari kehidupan. Mari kita mencari kehidupan dengan kedamaian. Karena Yesus datang kepada perempuan Samaria itu membawa kedamaian. Dia mempersatukan yang tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi, tetapi Yesus menganggapnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan kehidupan. Apalagi kita sebagai kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah dianugerahkan di tengah-tengah gerejanya. Mari
kita kenal kembali, inilah berkat Tuhan. Ya. Karena Yesuslah sumber kehidupan, maka kita harus menjadi orang yang menghidupkan, bukan yang menjatuhkan, bukan melihat orang lain sebelah mata, bukan hanya melihat orang lain dari kesalahannya, tetapi ketika kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama di kelompok perempuan, Ina, Inahana, Elpiko, dan seluruh perempuan yang ada di tengah-tengah gereja, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena kita hidup, karena Tuhan sudah melayakkan kita untuk hidup. Yesus sendiri yang akan menyapa kita, minumlah air yang kuberikan kepadamu supaya engkau tidak haus lagi. Karena itu jadilah pelaku firman untuk memberikan kelegaan dan kedamaian. Sebagai kaum perempuan, berilah kelegaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah lingkungan. Karena kita kaum perempuan harus menjadi perempuan-perempuan sumber berkat bagi orang lain. Kita yang sudah diberikan oleh Allah berkat, maka kita harus menjadi saluran berkat. Jadilah perempuan yang terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti PHD perempuan pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami di setiap persekutuan kami atau punguan kami, Ina, Inahana, dan Elviko. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh perempuan yang telah Engkau layakkan untuk menjadi perempuan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, sebagai sumber kehidupan, Engkau adalah Allah kami yang telah melegakan kami. Ketika kami hidup di dalam kesalahan dan keberdosaan kami, Engkau datang dan memberikan pengharapan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk semakin memahami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mengajari kami untuk tidak hanya melihat kesalahan orang lain. Ketika kami masuk ke dalam persekutuan perempuan, baik itu Ina, Inahana, dan Elpiko, bukan untuk persaingan, tetapi untuk semakin mendekatkan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Dari buku Ende nomor 169 ayat 1 dan 3 kita mengumpulkan persembahan Ho Si Pangulu Ao.
Kita akhiri PHD kita sama-sama mengucapkan doa Ale Amanami. Ale Amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran itu di porbadia ma namat dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma dihita salutna punguan poropuan na hina holongan. Tuhan Yesus memberkati. Horas ma dihita.